Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wal ukhuwah wa da'wah fi sabilillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qad qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Sadaqallahul azim wa sadaqa habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Para penyesepuh dan jamaah Masjid Al-Muhajirin serta seluruh jajaran TKM dan pengurus yang saya cintai, semoga semuanya diberikan rahmat dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala setiap saatnya, khususnya di pagi yang penuh barokah ini. Makanya Rasulullah mengajarkan kita supaya berdoa agar Allah memberikan keberkahan kita di setiap pagi hari. Allahumma barik lana fi bukurina. Karena keberkahan Allah itu Allah turunkan kepada orang-orang yang beriman di pagi hari, ya, antara waktu fajar sampai waktu syuruk. Makanya diupayakan di antara waktu itu kita tidak tidur, ya, kita berlanjut ke aktivitas ibadah lainnya, boleh berzikir, membaca Quran ataupun melakukan kajian seperti ini. Kemudian kita tutup dengan sholat sunnah syuruk atau sholat sunnah duha. Ya, ulama berbeda pendapat. Ada yang menyatakan sholat sunnah syuruk, tapi ada sebagian kalau tidak ada sholat sunnah syuruk itu, adanya sholat duha yang diawalkan. Ya, ya boleh, maka niatnya mau sholat sunnah syuruk boleh, mau sholat sunnah duha juga boleh. Allah maha, jadi Allah enggak terlalu remeh-temeh lah, ya. Allah maha mengetahui apa yang ada di dalam hati kita, ya. Monggo silakan, enggak usah berdebat, ya. Nah, semoga Allah memberikan karunia, rahmat dan keberkahannya kepada kita semua di pagi hari yang penuh dengan keceriaan ini. Amin ya rabbal alamin. Salam dan salam mari kita sampaikan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat dan para pengikutnya. Insyaallah termasuk kita di dalamnya. Dan kita berdoa kepada Allah, semoga Allah takdirkan kita semua yang hadir di majelis subuh ini menjadi bagian dari umat Rasulullah yang Allah pastikan nanti akan mendapatkan syafaatul uzma dari beliau di yaumil akhir, sehingga kita bisa membersamai Rasulullah SAW di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Karena mari kita bersalawat kepada beliau. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Jemaah rahimakumullah, kemarin kita baru memperingati kemerdekaan, ya. Secara kebangsaan, secara kenegaraan kita sudah merdeka, alhamdulillah, pada tanggal 17 Agustus 1945 atas perjuangan orang tua kita dulu, kakek nenek kita dulu, ya, yang berjihad di jalan
Allah dalam mengusir penjajah. Memang ada saudara-saudara kita dari kalangan lain, ya, dari non-Islam ada, ya, kita tidak menampik itu, ya. Tapi mayoritas yang berjuang memerdekakan negara ini adalah kaum muslimin, ya, atas dasar panggilan jihad, ya. Ya, para ulama waktu itu mengeluarkan apa yang disebut dengan resolusi jihad. Ya, inilah yang kemudian memantik semangat, ya, kaum muslimin khususnya kalangan santri, ya, untuk berjuang berjihad membela negaranya, ya, di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karenanya kita doakan pagi ini kepada mereka yang telah berjihad berjuang memerdekakan negara ini, ya, semoga Allah anugerahkan kepada mereka pahala syahid dan Allah anugerahkan kepada mereka surga yang terbaik. Rasulullah menyatakan lam yashkurillah man lam yashkur linnas. Tidak dikatakan orang itu bersyukur kepada Allah kalau dia tidak pandai bersyukur kepada manusia. Jadi kalau ada orang yang telah berjasa kepada kita, berbuat baik kepada kita nggak terima kasih, ya, itu dianggap kita bukan orang yang bersyukur kepada Allah. Walaupun kita bersyukur kepada Allah, ya. Nah, wujud dari rasa syukur kita terhadap sesama manusia, khususnya terhadap orang tua kita yang telah berjasa memerdekakan negara kita ini, yaitu dengan berdoa kepadanya, ya. Karenanya mari kita doakan mereka semua yang telah berjihad mempertaruhkan nyawanya, ratusan mungkin jutaan orang tua kita dulu telah wafat di jalan peperangan, ya, membela negara ini. Allah ampuni segala dosanya, Allah terima seluruh amal ibadahnya, Allah wafatkan dalam syahid, dan Allah anugerahkan kepadanya surga yang terbaik. Fi barakatil umur kita al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, secara lahiriah alhamdulillah kita sudah merdeka. Tapi secara maknawiyah kita masih perlu mengoreksi, ya. Karena ternyata banyak di antara kita yang belum merdeka, ya. Dalam skala masyarakat dan bangsa ini yang masih belum merdeka. Misalnya banyak di antara kita yang belum merdeka dari kesyirikan. Makanya kemarin kita lihat ketika akan upacara IKN, ya, panitia manggil pawang hujan, manggil dukun supaya enggak hujan. Man ata 'alal arraq aw kahin fasa'alahu fasadaqahu lam yuqbal salatahu arba'ina yawman. Barang siapa yang datang kepada peramal dan dukun lalu meminta pertolongan kepadanya, ya, maka sholatnya tidak diterima oleh Allah 40 hari 40 malam. Para ulama sepakat bahwa meminta tolong kepada selain Allah adalah salah satu bentuk dari kesyirikan. Ya. Dan ini yang melakukan adalah orang-orang yang dianggap bagian dari pemimpin negara ini, ya. Siapapun mereka, pasti atas perintah, ya. Nggak tahu ketua panitia kemerdekaan itu mungkin sekelas menteri, ya, setingkat menteri, ya. Ini kita prihatin, jamaah rahimakumullah. Ya. Ini menunjukkan bahwa bangsa ini belum
merdeka dari kesyirikan. Makanya wajar kalau kemudian masyarakat juga masih ya terjerumus ke dalam perbuatan-perbuatan syirik yang seperti itu ya. Kemudian juga masyarakat ini juga belum bebas, belum merdeka dari isme-isme lain selain ajaran Islam yang seharusnya dipegang secara istiqomah oleh kita. Kita banyak yang Islam tapi pikirannya liberal. Kita banyak yang Islam tapi pikirannya agnotisme. Percaya kepada Tuhan tapi nggak percaya kepada agama, nggak butuh terhadap agama. Makanya wajar ketua BPIP ketika diangkat menjadi ketua BPIP dulu ya, ketika dilantik dia menyatakan dalam sambutannya bahwa agama itu musuh besar dari Pancasila. Ini alif bin ajaib, Pak. Sekelas profesor, pernah jadi rektor UIN, ngomongnya kayak gini. Dan tidak aneh kalau kemudian dia kemarin menyuruh ya, anggota Paskibraka yang berhijab disuruh dibuka hijabnya. Nggak aneh, karena pola pikirnya kayak gitu dari awal. Saya tidak tahu ya, dia tergolong liberal, agnotis, atau ini yang kita khawatir ateis. Sebenarnya dia orang yang disusupkan. Jadi komunis itu seperti dalam gerakannya seperti Syiah, ada takiyah, menyembunyikan diri yang sebenarnya. Tapi nanti kalau dia sudah menang, ya, maka dia akan menunjukkan jati diri yang sebenarnya, bahwa dia komunis, dia ateis. Nah, baru kita tahu, oh pantas dia ngomongnya gini. Mudah-mudahan tidak. Ya. Tapi kita patut waspada terhadap orang-orang yang semacam ini. Ya. Karena ini akan merusak ya, masyarakat dan bangsa kita, negara kita. Bapak Agus Salim, Allah yarham, menyatakan dia salah seorang perumus Pancasila, bahwa sila pertama ketuhanan yang Maha Esa itu menjiwai seluruh sila-sila dari Pancasila yang lainnya. Jadi kalau kita bicara apapun di negara ini, Ipolek Sosbud harus berdasarkan kepada spirit ketuhanan yang Maha Esa. Nah, menutup hijab adalah perintah yang seharusnya dihormati dan bahkan kalau bisa dianjurkan kepada semua wanita yang muslimah untuk memakai jilbab, menutup aurat. Nah ini jadi yang membuat negara ini tidak merdeka 100% bukan siapa-siapa, tapi orang-orang yang dianggap saat ini sebagai pemimpin-pemimpin bangsa. Nah jadi seperti itu ya, dan seterusnya. Ya, jadi dalam skala bangsa ya kita harus mengoreksi lagi tentang makna kemerdekaan secara maknawiyah ya, secara hakiki. Ya. Nah yang akan kita bahas sekarang adalah makna kemerdekaan dalam skala personal, dalam skala pribadi. Kita visi kita kan masuk surga, betul nggak? Nanti ketika kita kembali kepada Allah, melanjutkan kehidupan kita di akhirat, kita pengen menjadi
ahlul jannah. Pastinya kan itu ya. Nah ternyata untuk menjadi ahlul jannah kita harus bisa setidak-tidaknya memerdekakan diri dari 3 perkara, membebaskan diri dari 3 perkara. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, Rasulullah menyatakan, "Man mata huwa bari'um min salasin." Barang siapa yang mati dalam keadaan dirinya merdeka atau terbebas dari 3 hal. Yang pertama, 3 hal itu apa? Yang pertama al-kibru. Al-kibru itu apa? Sombong. Yang kedua al-gulul, fanatisme. Fanatisme golongan asobiyah. Yang ketiga wadain, hutang, merdeka dari hutang. Dakhala al-jannah, pasti dia masuk surga. Baru dengar Pak hadis ini? Baru dengar apa sudah dengar? Memang ada banyak jalan menuju surga ya. Dalam konteks yang lain misalnya Rasulullah menyatakan asrafu ummati hamalatul Quran wa ashabul lail. Umatku yang paling mulia di sisi Allah, kalau dikatakan umat yang paling mulia kira-kira dia ahlul jannah atau ahlul nar di akhirat nanti? Ahlul jannah bukan? Pasti ahlul jannah ya. Jadi umatku yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang hamalatul Quran, yang senantiasa ya bersama dengan Al-Quran, tidak pernah berpisah dari Al-Quran. Al-Quran itu menjadi guidance dalam hidupnya. Apapun yang dilakukannya ya sesuai dengan Al-Quran. Ya. Rasulullah menggunakan kata hamalah dari kata hamilah. Yahmilu artinya mengandung. Bapak lihat kita pastinya sering melihat wanita mengandung, ibu-ibu mengandung, ibu-ibu yang hamil. Hamil itu bahasa Arab yang sudah di-Indonesiakan ya, artinya mengandung. Pernah nggak ada ibu yang mengandung kalau dia pergi keluar dari rumah dia tinggalkan kandungannya, dia pisahkan dari badannya kandungannya, misalnya mau ke pasar, mau ke kantor, ada nggak? Nggak. Jadi kata-kata hamilah menunjukkan makna ya bahwa orang itu tidak pernah berpisah dengan apa yang dikandungnya. Nah ini untuk menunjukkan amilah ini dari sebenarnya bahasa lainnya ahlul Quran ya. Tapi kata hamilah ini lebih dalam maknanya, artinya orang yang nggak pernah berpisah dengan Quran. Kemana-mana di Qurannya dibawa, nggak pernah ditinggalin. Ke kantor, ke pasar dan seterusnya. Bukan Quran dalam artian mushaf ya. Jadi berpikirnya Quran, ngomongnya Qurani. Nggak pernah ngomong-ngomong yang jelek, yang buruk ya. Itu yang disebut dengan hamalah ya. Hamalatul Quran. Yang kedua ashabul lail, orang yang bersahabat dengan malam. Artinya kata para ulama orang yang selalu setiap malamnya bangun untuk melaksanakan qiyamul lail. Nah, dua golongan itu adalah orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Pastinya orang yang mengandung Quran, dia tidak akan sombong, dia tidak akan fanatis terhadap golongan ya, asobiah, dan dia juga pasti menghindarkan diri dari hutang. Dapat mungkin ya.
Jadi jamaah rahimakumullah, mari kita bahas satu-satu kenapa kita atau Rasulullah mensyaratkan ya 3 hal ini untuk kita bisa masuk surga. Harus merdeka dari 3 perkara ini. Yang pertama tentang al-kibru, tentang sombong, ya. Apa sombong itu? Dalam hadis Muslim Rasulullah mendefinisikan sombong itu al-kibru batrul haqqi wa ghamtun nas. Jadi kesombongan itu atau sombong itu adalah meremehkan orang lain, menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Ya, batrul haq, menolak kebenaran. Yang kedua, ghamtun nas, meremehkan orang. Makanya ketika ada seorang sahabat datang kepada Rasulullah, ya, bertanya kepada Rasulullah ketika Rasulullah mewanti-wanti supaya sahabat enggak sombong. Sahabat ini bertanya, Rasulullah, bagaimana kalau saya memakai pakaian yang bagus, yang mahal? Karena mungkin orang ini memang biasa seperti itu, dari kalangan yang baik ekonominya lah ya, ya dari kalangan yang berpunya lah kira-kira ya. Kemudian Rasulullah menyatakan orang yang berpakaian seperti itu tidak dikatakan sombong selama dia memang mengenakan pakaian itu dan mereka melaksanakan perintah Allah menutup auratnya, bukan untuk berbangga-bangga. Ya. Tapi yang dimaksud dengan sombong itu Rasulullah menyatakan hal tadi. Ya. Batrul haq wa ghamtun nas, menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Jadi sebab utama di antara sebab-sebab lainnya yang menyebabkan manusia menolak dakwah para nabi dan rasul dari masa ke masa, termasuk pada masa Rasulullah SAW, pada masa kenabian baginda Muhammad SAW, adalah kesombongan, Pak. Karena efek daripada kesombongan itu tadi menolak kebenaran. Kenapa? Ya banyak alasannya. Pertama karena status sosial, merasa dirinya lebih, status sosialnya lebih tinggi dari para nabi dan rasul. Kalau memang Allah mau ngutus seorang rasul kepada kami, mau juga kami ini, di antara kami ini yang diangkat jadi rasul, bukan kamu. Kamu siapa? Dari sisi ekonomi mungkin nggak jelas gitu ibaratnya ya, termasuk kalangan menengah ke bawah. Kemudian diangkat juga bukan tokoh masyarakat gitu ya, bukan pejabat, atau karena harta ya, karena dia orang yang banyak hartanya ya, kekayaannya, atau juga karena senioritas. Nah, jamaah rahimakumullah, bahaya dari sombong ini ya, kenapa dia harus dibebaskan dari kita, dari diri kita kalau kita mau masuk ke dalam surganya Allah? Ya, setidak-tidaknya ada beberapa hal, ada 5 hal ya, efek daripada kesombongan itu, efek negatif dari sombong ini, atau bahaya dari kalau kita memiliki sifat sombong. Yang pertama,
ya, merasa menjadi orang yang paling baik dan benar, ya, sehingga maunya menang sendiri, ya, nggak mau mengalah, ya. Gua kan ini, gua kan itu, gua kan jenderal, yang maunya di. Nah, ya. Ini dalam ayat Al-Mu'min, surah Al-Mu'min ayat 35, Allah menyatakan alladzina yujadiluna fi ayatillahi bighairi sultanin atawu kabura maqtan indallahi wa indal ladzina amanu kadzalika yatba'u. Nah, ini ya. Yatba'ullahu ala kulli qalbin mutakabbirin jabbar. Nah, ini sebabnya, ya. Jadi orang-orang itu, ya, memperdebatkan atau menolak ayat-ayat Allah tanpa alasan yang, ya, yang logis lah, ya, yang benar, yang sampai kepada mereka, ya, yang membuat akhirnya mereka mendapatkan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala dan dari orang-orang yang beriman adalah karena mereka, ya, mengunci hati dari kebenaran. Ya. Kenapa? Kadzalika yatba'ullahu ala qalbi mutakabbirin jabbar. Karena kesombongan, ya, dan sikap berlaku sewenang-wenang dari diri mereka, ya. Jadi orang kalau sudah mutakabbirin biasanya jabbar. Kalau sudah sombong biasanya bersikap sewenang-wenang. Ini berbuat banyak kezaliman, ya. Nah, ini yang pertama. Makanya hati-hati. Jadi orang kalau merasa punya segala-galanya, ya semua ditabrak, Pak. Kalau keinginannya, tujuannya terhalang oleh konstitusi, ya harus dirubah konstitusinya dengan berbagai macam cara. Kalau anaknya nggak bisa jadi pejabat karena ada aturan yang menghalanginya, rubah aturannya. Dengan cara apa? Apapun. Yang penting secara hukum diakui, dibenarkan. Walaupun secara etika ini, ya. Makanya hati-hati. Ketika seseorang itu sudah dikuasai, ya, dengan keinginan untuk menguasai dunia, maka cenderung mereka akan menghalalkan segala cara, ya, termasuk cara-cara yang batil sekalipun, ya, mereka tabrak. Kalau ingin berkuasa, ya, untuk dia bisa berkuasa, dia akan melakukan apapun walaupun itu bertentangan dengan hukum Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Mereka akan tabrak. Mereka akan menghalalkan segala cara, menghalalkan yang Allah haramkan dan mengharamkan yang Allah. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu biha ila hukam litakulu fariqam min amwalin nas bil ismi wa antum ta'lamun. Ketika dia ingin menguasai harta, ya, bisnis, ya, maksudnya, ya, maka apapun akan dilakukannya, walaupun sebenarnya itu batil yang dilarang oleh Allah.
Janganlah kamu mengambil hak orang lain, harta orang lain dengan cara yang batil, padahal kamu mengetahuinya. Ya, jadi seperti itulah. Maka ini yang berbahaya ya. Sombong itu bahayanya kayak gitu. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, orang yang sombong itu biasanya nggak suka dikasih saran, apalagi dikritik. Ya. Karena dirinya merasa sempurna. Sudah merasa sempurna, ya. Apalagi orang Indonesia biasanya memang agak alergi dengan kritikan ya Pak ya. Betul. Nah apalagi orang yang punya kesombongan, dia nggak mau dikritik. Jangan dikritik, dikasih saran aja nggak mau, karena merasa sudah lebih baik dia dari orang lain, merasa sempurna dia, nggak ada kekurangannya sedikit pun. Nah, kalau ini dihinggapi oleh orang tua, ya, orang yang kaya sebenarnya sih wajar ya. Wajarnya itu bukan karena sombongnya yang wajar, bukan. Karena biasanya kalau orang tua itu merasa dirinya lebih tahu dan berpengalaman, ya. Jadi kalau ada ditegur sama anak muda biasanya nggak terima. Lo sehat Pak, masih bau kencur, ya, kira-kira begitu ya. Atau kalau dia orang kaya, ya. Nah, atau misalnya pejabat, ya, status sosialnya tinggi, jenderal. Nah ini yang bahaya itu kalau ada orang miskin, ya, orang-orang yang nggak berpunya tapi juga bersikap kayak seperti ini. Yaitu yang enggak wajar, kata Rasulullah, ya. Allah, ya, murka kepada orang yang miskin tapi sombong. Ya, udah miskin sombong. Kalau orang kaya sombong masih tadi wajarnya itu, maksudnya itu karena dia kaya gitu. Bukan sombongnya yang wajar, bukan. Ya. Nah, ini yang kedua. Yang ketiga, ya. Biasanya orang-orang yang sombong itu dia tidak suka terhadap kemajuan, kesuksesan yang dicapai oleh orang lain. Kenapa? Karena dia akan hasad, hatinya hasad. Ya. Nggak boleh ada yang melebihi dirinya. Makanya dia nggak suka kalau ada orang yang lebih sukses dari dirinya, mengalahkan martabatnya. Maka kalau ini terjadi, biasanya orang-orang yang sombong itu, orang yang sudah terjerumus ke dalam sifat ini, dia akan ya melakukan fitnah, ya, untuk menjatuhkan orang tersebut yang dianggap menjadi ya penghalangnya, ya, menjadi lawannya, ya. Ya, bisa memfitnah, melakukan permusuhan, bahkan sampai kepada pembunuhan. Ini orang ini harus dilenyapkan, ya. Dan ini sering terjadi kan, ya, kondisi ini. Termasuk dalam kekhalifahan Islam juga begitu, ya. Makanya para penguasa yang zalim dulu, jadi orang itu, penguasa yang zalim itu tidak harus dari kalangan non-muslim. Jadi dari dulu itu juga ada kalangan yang zalim. Siapa yang dianggap akan menjadi penghalang kekuasaannya dilenyapkan. Makanya sampai kepada cucu Nabi Husain, coba. Ini masuk akal nggak kira-kira? Itu saya nggak habis pikir sampai sekarang, ya. Belum bisa mencerna dengan nalar saya. Kok ada orang yang tega membunuh cucu Nabi Husain? Jadi kan yang
dibunuh ini namanya Yazid bin Muawiyah. Jadi sudah ayahnya Ali bin Abi Thalib ya dulu pernah diperangi oleh Muawiyah, dia tidak berbaiat kepada Ali ya. Tapi kemudian dalam peperangan kalah, terus Ali menerima permohonan perdamaian dari Muawiyah karena memang Ali bin Abi Thalib tidak mau umat Islam itu. Nah, ketika kemudian Ali bin Abi Thalib wafat, ya digantikan oleh putranya Hasan bin Ali menjadi khalifah, ditunjuk oleh para sahabat waktu itu di Madinah. Kemudian Muawiyah enggak setuju, ya. Beliau berkuasa di Syam, menjadi gubernur di Syam waktu itu, ya. Kemudian dia juga mengangkat menjadi khalifah. Dia enggak menerima kekhalifahan Hasan, ya. Akhirnya Hasan ngalah, udah kalau ente yang mau jadi khalifah silakan, ya. Karena Hasan enggak mau ya kaum muslimin itu saling menumpahkan darah. Nabi memprediksi ya sejak lama nanti Hasan akan mendamaikan dua pasukan, ya. Nah, kemudian akhirnya jadilah Muawiyah menjadi khalifah, ya. Nah, Husain tidak mau berbaiat, menolak untuk berbaiat kepada Muawiyah. Dia menyayangkan kakaknya, menyerahkan kekhalifahan itu kepada Muawiyah. Berkuasa kurang lebih selama 20 tahun, Muawiyah nggak ada masalah, nggak ada apa-apa. Husain cuma nggak ini kok, nggak berbaiat doang. Dia nggak apa-apain, nggak melakukan perlawanan dan lain sebagainya. Hidup dengan tenang, ya, di Madinah. Nah, kemudian ketika turun kepada Yazid, ya, Yazid inilah yang kemudian menginstruksikan, ya. Yazid ini putra Muawiyah. Waktu diangkat beliau usianya 29 tahun jadi khalifah, ya. Ayahnya berpesan, jangan kamu ganggu Husain, batasi saja pergerakannya, ya. Nah, waktu itu Husain melihat bahwa Yazid ini telah melakukan tindakan yang zalim lah, gitu ya, sehingga dia harus mengingatkan Yazid, ya. Nah, waktu itu ada tawaran dari penduduk Irak, ya, dari Kufah untuk menyokong Husain, ya. Akhirnya Husain datang ke Kufah, ya, dan kemudian panjang sejarahnya, cuman langsung saja ke titik persoalan, ya. Terjadilah peristiwa Karbala. Waktu itu jumlah Husain dengan keluarganya yang berangkat ditambah dengan temannya, ya, pengikut Husain itu sekitar 90-an orang, 97 orang, ya, bersama istri dan anak-anaknya, ya, sepupunya dan lain sebagainya, termasuk saudara tirinya, ya, anak Ali dari istri selain Fatimah. Terjadilah peristiwa Karbala, ya, dihadang oleh 4.000 pasukan, ya. Sebenarnya Husain sudah menghindar, ya, sudah mau meninggalkan itu, ya, kembali ke Madinah. Tapi dia dipaksa oleh panglima pasukan waktu itu, oleh gubernur Basrah, ya, Ubaidillah bin Ziyad, menyuruh kepada komandan pasukannya Umar bin Abi Waqqas, Sa'ad bin Abi Waqqas. Jadi Sa'ad bin Abi Waqqas ini sahabat Nabi yang dijamin masuk surga. Anaknya Umar bin Sa'ad bin Abi Waqqas itu komandan yang membunuh Husain.
ya apa namanya, Ubaidillah itu menyuruh melarang, ya, tidak membolehkan Husain kembali ke Madinah sebelum dia berbaiat kepada Yazid. Husain tetap tidak mau, ya akhirnya terjadilah peperangan itu. Husain dibunuh, kemudian bahkan dipenggal kepalanya. Wa'iyadzubillah. Nah ini, ya, orang kalau sudah kerasukan sombong tuh kayak gitu. Jadi lawan-lawan yang dianggap itu ya kan, semua ulama sepakat mereka yang terlibat ke dalam pembunuhan Husain itu, ya, sebagian ulama menyatakan kafir, sebagian yang lain, ya, fasik, ya. Tapi semua sepakat mereka adalah ahlun nar. Ya, ya, kita nggak sampai kepikiran kan, cucu Nabi dibunuh kayak gitu. Ini karena apa? Kesombongan, ya, bahaya. Baik, ya, makanya jangan sampai kita terjangkit penyakit ini. Kemudian yang berikutnya, yang keempat, bahaya dari kesombongan itu adalah tadi menolak kebenaran, meskipun dia meyakininya. Ini umat para nabi itu begitu. Sebenarnya mereka yakin atas kebenaran dakwah para nabi, tapi mereka menolak karena kesombongannya. Sekarang juga begitu, banyak orang yang menolak, ya, Islam. Bukan mereka nggak yakin, Pak. Sebenarnya mereka yakin Islam itu yang benar, agama yang benar, agama yang baik. Tapi kenapa mereka menolak? Bahkan ada orang yang mengaku Islam sendiri anti terhadap Islam karena kesombongan. Karena kesombongan, ya. Ini ada. Jadi ini persoalan manusia dari dulu. Ketika Nabi sedang menjelaskan tentang hari pembalasan, hari kebangkitan, ya, di masyarakat Quraisy waktu itu mengingatkan supaya mereka takut akan adanya hari pembalasan, adanya azab neraka dan pahala surga, ya. Tiba-tiba ada dua orang Quraisy datang, ya, membawa, ya, serakan tulang-tulang yang sudah rapuh dari orang yang sudah lama mati, ya, dimakamkan. Diperlihatkan kepada baginda Nabi SAW, wahai Muhammad, kamu bilang bahwa tulang-tulang yang sudah kayak gini, ya, yang rapuh seperti ini akan kembali seperti semula, dibangkitkan oleh Allah menjadi sedia kala, seperti utuh seperti ini lagi. Aduh, jangan bohong dong. Mana mungkin tulang-tulang yang sudah kayak gitu? Kalau bohongnya jangan kegedean dong. Makanya kemudian Rasulullah dianggap gak waras, dituding sebagai orang yang gak waras, majnun. Ini sebenarnya, ya. Jadi kalau ada orang yang nggak percaya surga neraka, bukan sekarang, ini dulu juga begitu, ya. Makanya Allah mengingatkan dalam surah Al-Baqarah, wailu yawma idzin lil mukadzibin. 10 kali Allah ulang, celakalah orang-orang yang mendustakan hari pembalasan, ya. Jadi seperti itu, ya. Nah kemudian, nah ini, ya, terakhir yang kelima, ya, bahaya daripada orang yang sombong, dia tidak akan masuk surga, ya. Dalam hadis Muslim Rasulullah menyatakan, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi misqala dzarratin min kibri, ya. Tidak akan masuk surga orang yang di dalamnya, atau di dalam hatinya maksudnya, itu, ya, ada kesombongan, walaupun, ya, sebiji
sebiji jarah, sebiji atom, kecil saja. Kalau ada kesombongan dalam dirinya, maka dia tidak akan masuk surga. Ya. Nah ini jamaah rahimakumullah, hal yang perlu kita waspadai, ya. Jadi jangan sampai kita punya sifat sombong. Ya, kita bebaskan, kita merdekakan diri kita dari kesombongan supaya kita masuk surga. Nah yang kedua, gulul atau asobia, ya singkat saja karena sudah lewat waktunya. Ya fanatis terhadap golongan. Kalau sombong itu tadi fanatis terhadap diri, itu namanya anania. Biasanya orang yang sombong kan fanatik terhadap dirinya, ya tadi merasa paling sempurna, merasa paling benar, ya. Ini sebenarnya kalau menjangkiti seorang ustadz, misalnya ini bahaya sebenarnya, ya karena dia menganggap ya yang paling benar, ustadz yang lain salah. Makanya ada ya orang yang membedakan sekarang ini. Ada ustadz yang nyunah, ada ustadz yang subhan. Ya. Nah ini hati-hati, ya. Jadi ada orang yang ustadz yang merasa paling sunnah. Kalau orang ustadz lainnya yang berbeda pendapat dengannya dianggap subhan. Nah kelompok juga gitu. Ada fanatis kelompok, jadi ada fanatisme terhadap personality, ya. Ada fanatisme terhadap ya, kelompok. Itu namanya asobia. Nah Rasulullah menyatakan laisa minna ila asobia, wa laisa minna man da'a ila asobia, wa laisa minna man qatala ala asobia, wa laisa minna man mata ala asobia. Hadis riwayat Abu Dawud. Ya, bukan dari golongan kami siapa yang berdakwah karena dan untuk asobia, golongan. Jadi kalau bukan golongan ini, ya nggak benar. Ya, dianggap sesat, dianggap bid'ah, dianggap bukan dari golongan kami kata Rasulullah siapa yang berperang karena dan untuk asobia. Dan bukan dari golongan kami siapa yang mati karena dan untuk asobia. Membela golongan, membela kelompok. Ini hati-hati, ya. Ini juga nggak boleh asobia, ya. Jadi harus kita merdekakan diri kita dari asobia. Dan yang terakhir dari dai, hutang. Kita juga harus memerdekakan diri dari hutang, ya, karena hutang ini nanti akan ditagih, Pak. Ya, kalau kita mati dengan membawa hutang, ya kita harus membayarnya nanti di akhirat. Bayarnya dengan apa? Dengan amal kebaikan kita. Karena dinar dan dirham, uang itu sudah tidak lagi berlaku di akhirat. Makanya orang banyak yang bangkrut dan orangnya baik sebenarnya di dunia, taat sama Allah, berbuat baik kepada manusia, tapi gagal masuk surga. Bangkrut dia, masuk ke neraka. Kenapa? Karena banyak hutang. Ya, dalam satu hadis Rasulullah menyatakan siapa yang berhutang dia punya niat untuk membayar hutang, sudah berusaha sedemikian rupa tapi nggak gagal bayar hutang, tapi dia punya niat yang sungguh-sungguh, ya, dan keluarganya tidak bisa melunasinya, maka itu akan menjadi tanggunganku di akhirat. Aku yang akan menjadi jaminannya di akhirat. Tapi siapa yang berhutang dia tidak berniat mengembalikan hutangnya. Memang sengaja, Pak. Banyak orang ya. Saya ada beberapa orang yang datang ke saya. Ada Habib. Ustaz, saya lagi butuh ini. Yang ngakunya Habib. Ya Allah. Ya sudah saya kasih. Ini sebulan deh Ustaz saya kembalikan. Sampai sekarang Pak, udah setahun lebih. Jadi memang ada
yang seperti itu nggak tahu ngaku-ngaku doang atau apa, ada yang kayak gitu ya, ngaku Habib. Tapi saya termasuk orang yang tidak setuju orang-orang yang mencerca Habib, mempermasalahkan nasabnya, apa untungnya? Itu sudah jelas kebencian. Kalau saya lihat ya, omongannya itu kayak di Madudin itu penuh dengan kebencian terhadap Habib ya. Kalau masalah dia ternyata bohong, itu urusan dia dengan Allah. Betul? Ngapain kita bersoleh asal? Kalau memang dia taat sama Allah, dia baik, dia berjuang di jalan Allah, siapapun dia, mau ngaku Habib mau enggak, ya kita harus respect. Tapi siapapun dia, entah tamu Habib, kiai dan lain sebagainya, kalau bertentangan dengan Quran dan Sunnah, kalau perilakunya buruk, ya kita harus luruskan. Nah ini sengaja nih, umat Islam pecah belah, udah dulu ada apa namanya, ada dipecah belah macam kita, ada yang merasa apa tadi isu dimunculkan isu sunnah dengan tidak nyunah, dengan tapi belum selesai nih Pak, ya pertentangan debat tebal tentang ya kelompok yang menyarankan diri nyunah dengan yang dianggap syubhat, ya itu perdebatannya masih ditambah sekarang dengan masalah nasab Habib. Ini sengaja, ini sebenarnya rekayasa musuh-musuh Islam untuk memperpecah belah Islam. Nggak tahu kenapa mereka nggak sadar, ya, bahwa apa yang mereka lakukan itu memecah belah umat. Seharusnya seorang pemimpin itu harus peka terhadap ini. Nah jadi gitu ya. Jadi kalau memang sengaja ya nggak mau bayar hutang, ini yang bahaya ya. Ya mudah-mudahan kita semua nanti ketika wafat nggak punya hutang ya. Nah kalau sekarang punya hutang cepat bayar ya, usahakan cepat bayar, lunasi cepat, bebaskan kita dari hutang kalau mau masuk surga kata Rasulullah ya, cepat. Makanya Rasulullah bilang sebaik-baik kamu adalah orang yang paling cepat bayar hutangnya. Jadi kalau kita punya hutang, itu dianggap oleh Rasulullah orang yang paling baik kalau kita cepat bayar hutang. Sebelum jatuh tempo, kalau kita sudah punya rezeki, kita lunasi. Jangan ditunda-tunda. Kita udah punya rezeki, masih 3 bulan lagi jatuh temponya, masih 1 bulan lagi jatuh temponya, nanti aja akhirnya kepake uang. Lebih baik ketika kita punya uang, langsung kita lunasi ya. Begitu Bapak Ibu sekalian, jamaah rahimakumullah. Ini 3 perkara yang harus kita merdekakan, kita bebaskan dari diri kita ya, sebelum kita mati, agar kita masuk surga, agar kita menjadi para penghuni surganya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Ya, aku lupa lihat dan astaghfirullah innahu ghafurur rahim. Mungkin masih ada pertanyaan, silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Kalau kita berhutang, kemudian mau nyaur, tapi orangnya nggak ada, entah di mana, keluarganya juga nggak tahu, nggak gimana caranya itu. Ya ini menarik, beberapa kali memang pertanyaan ini muncul ya. Ini ada satu kisah itu ya sama seperti hadis, bisa benar bisa salah ya, bisa iya bisa enggak gitu ya. Makanya hadis yang selamat ya itu yang sahih. Jadi kita kalau menuturkan hadis ya, harusnya usahakan ya yang memang sudah disepakati ulama sebagai hadis yang sahih ya. Ya kalau memang hadis itu dhaif, katakan dhaif ya. Karena bisa jadi dia bukan dari Nabi. Kalau hadisnya dhaif, apalagi palsu ya, ada maudhu, ada yang palsu hadis itu. Itu jangan sembarangan kita bawa itu dari Nabi gitu ya. Nah makanya untuk orang awam seperti kita, sebaiknya kita berpatokan kepada hadis yang sahih ya. Bagaimana kalau kondisi seperti itu? Ini ada kisah Pak, dulu ada orang yang berhutang terhadap kawannya, dipisahkan oleh laut kira-kira ya jaraknya. Mungkin satu di Jawa, satu di
satu di Sumatera lagi, satu di Kalimantan. Ya. Nah pas jatuh tempo dia mau bayar, tapi dia menunggu kapal untuk nyebrang nggak dapat. Padahal jatuh temponya udah. Dia khawatir saudaranya menunggu-nunggu di seberang sana. Ya. Akhirnya dimasukin ke uang ke bambu, ya. Kayaknya udah buat apa? Terus taruh ke laut dengan niat ya Allah sampaikan, ya, uang ini kepada saudaraku. Aku khawatir dia sedang menunggu pembayaran hutang dariku. Nyampe tuh Pak. Jadi pas kebetulan saudaranya lagi nunggu-nunggu juga di tepi laut, di mana nih saudaranya kok nggak datang ya. Udah janji hari ini, ya, kok sampai sore belum datang. Tiba-tiba dia lihat ada bambu, ya, apaan tuh gitu, diambil. Ya. Pas dibuka ada uangnya dan ada, ya, surat dari saudaranya itu. Masya Allah, ya. Jadi kalau kita sudah punya niat untuk membayar hutang apapun, insya Allah Allah sampaikan. Termasuk kalau kita udah usaha kesana kemari cari ahli warisnya nggak ketemu juga, ya. Nah ya sudah, kalau memang ikhtiarnya sudah dilakukan tidak bisa menemukan ahli warisnya, ya, orangnya juga nggak tahu apa sudah masih hidup atau sudah meninggal, tinggalnya di mana, ya. Bismillah, infakkan